Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi lil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma arzuqna tafaqata wa bu'dal mansiyah. Ya, kita lanjutkan pembahasan mengenai pakaian yang mudah-mudahan bisa selesai pembahasan mengenai pakaian ya. Ya, fa yalzimu ala sadiq ila Allah ta'ala yubaddila ya awsafihi wa akhlaqihi sayyiati ilal awsafi wal akhlaqil kamilati bina wayafna fi bahril awsafil kamilah lil haq. Ini udah belum ya? Udah kayaknya ya. Jadi hendaknya seorang salik mengganti sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang buruk dan menjadi akhlak yang kamilah, yang sempurna ya. Dan hendaknya dia fana dalam bahril sifat yang kamilah ya, sifat-sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau orang itu sudah membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dan sudah menjadi sifatnya, dan yaitu mungkin nanti dari tauhid yang dalam bentuk rasional menjadi tauhid dalam bentuk sifat ya. Jadi mungkin kalau udah wahda bahrun al mutalatimun, bahrul mutalatimu ya, ghaira mutanahi, dan dia adalah, ini adalah lautan sifatnya, adalah lautan yang berombak. Nggak tahu maksudnya berombak itu apa ya, mungkin banyak tantangan barangkali ya, yang tidak bertepi ya, tidak ada ujungnya. Wa yubadilul ardul mudlima asyaitaniyah bil ardil bidya, dan nanti akan mengganti bumi yang gelap, yang syaitani, dengan bumi yang bercahaya ya, misraqatan yajidu fi nafsi, dan akan mendapati dirinya bercahaya. Bercahaya itu maksudnya mengetahui apa yang baik dan yang buruk ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari ya setiap saat ya. Ya jadi bukan jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Jadi ya pokoknya artinya merasa tenang karena tahu apa yang baik atau yang buruk, dan dengan mudah bisa melakukan kebaikan-kebaikan, terus bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, orang-orang sekitarnya, bisa menginspirasi orang-orang sekitarnya. Nah itu kira-kira adalah sifat dari hati yang sudah bercahaya, jadi benar-benar menjadi penerang bagi orang-orang sekitarnya, menjadi inspirasi, menjadi untuk orang-orang yang untuk kebaikan. Wa asyraqatil ardu binari rabbiha, dan setelah itu maka asyraqat ya, bersinarlah bumi dengan cahaya Tuhannya ya. Jadi Allah memberi petunjuk kepada hamba-hamba yang lain melalui orang tersebut ya, orang yang hatinya sudah bercahaya ya.
wa yuhaqiqu fi mamlakatil wujudil maqamil asma'il jamali wal jalal, dan tahaqqaqu terwujud dan menjadikan hatinya berwujud sebagai maqam asma jamal wal jalal ya. Jamal wal jalal seperti mungkin kayak mungkin barangkali ya seperti rahbar, misalkan kelihatan sangat pengasih kepada pengikut-pengikutnya, kepada anak kecil, kepada orang tua, kepada keluarga syuhada, sangat lembut perilakunya, tapi juga jalal ya, punya dari diri beliau itu terpancar keagungan ya, yang membuat musuh-musuh atau orang-orang yang ahli maksiat itu mungkin akan merasa tertunduk ya. Jadi Amerika begitu ya, itu bergetar melihat itu ya, orang Israel itu bergetar melihat beliau, itu jalal. Lil Zatil Muqaddas, jadi merupakan manifestasi dari sifat jamal dan jalal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci ya. Wa yaqau fi hadzal maqam fi sitril jamali wal jalal, dan dia dalam maqam ini dalam sitr ya, dalam bagian jamal dan jalal. Sitr itu penutup jamal dan jalal. Wa yatakhallaqu bi akhlaqillah, dan dia berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Wa yasturu maqabihud ta'yinatin nafsiyah, dan dia menutup atau tertutup ya, tertutup mungkin ya. Wayustiru kalau tertutup, dan mungkin yasturu ya, menutup, dan dirinya menutup maqabih itu jamak dari qabih barangkali ya, keburukan-keburukan nafsiyah dan dzulumatil wahmiyah, dan kegelapan-kegelapan wahmi, kegelapan-kegelapan yang ada di imajinasi. Jadi kalau kita ini banyak mendengar atau melihat apa-apa yang baik, mungkin imajinasi atau membaca atau banyak berinteraksi dengan hal-hal yang buruk meskipun tidak melakukan, tapi mungkin waham kita itu akan terisi dari hal-hal yang seperti itu ya. Nah ini, maka waham ini juga harus disucikan. Fa idza tahaqqaqal hadzal maqam yaqa'u muradan lil inayat. Maka kalau sudah seperti ini, maka dia menjadi muradan, tujuan ya, lil inayat, untuk inayah, untuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mau mendapatkan inayah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mendatangi orang-orang seperti ini. Wa akhasahu lil haqqi jalla wa ala, al khassatu lil yang khusus, inayah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, wa yu'ayyiduhul haqq bi lutfihi, dan menampakkan kebenaran dengan kelembutannya, hiyani al-khafiyya al-khasi, dengan menampakkan kebenaran dengan lutufnya yang tersembunyi dan yang khusus. Ya ini mungkin mungkin ya kita lihat rahbar ini mungkin personifikasi dari hal-hal seperti ini ya. Jadi dengannya Allah menetapkan, membuat kebenaran itu kokoh ya, dengan kelembutannya dan yasturuhu tahta hijabil kibriya, dan menutupinya dengan
hijab kibriya keagungannya. Ala nahwi la ya'rifuhu ghairuhu wa wa aidan la ya'rifu ghairil haq, dan dia juga tidak mengetahui selain al-haq. Ya, jadi ya kira-kira begitu ya. Inna awliyai tahta kubabi ya, la ya'rifuhum ghairi. Jadi mereka mengenal Allah dan Allah mengenal mereka. Sesungguhnya wali-waliku tidak di bawah kubahku ya, tidak mengetahui mereka kecuali aku. Wa fil kitabil muqaddas al-ilahi, dan dalam kitab yang suci yang ilahi, usyirat kasirat fil hadal mawadi, dan dalam kitab mungkin maksudnya barangkali Al-Quran ya, kitab al-muqaddas yang suci yang ilahi diisyaratkan banyak diisyaratkan maudu ini ya, li ahlihi kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali dari orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menjadi cahaya. Inna ahlal ma'rifati wa sabiqatil husna ya'lamuna anna jami'a ta'yinat al-khasirah al-inayat dhulumati wan nur al-mutlaq la yaksilu illa bil isqatil idhofati wa kasril ta'yinat. Dan ini semua di bawah ahlul ma'rifah dan ashabus sabiqah ya, orang-orang yang sabiqah ya, orang-orang yang tinggi kedudukannya, mengetahui bahwa sifat-sifat ini yang banyak ini tidak bisa dicapai kecuali bis isqatil idhofatin lupa ya, jadi bakasrati ta'yina allati ya asna mutari, kecuali dengan memecahkan ego kayaknya ya, jadi menghancurkan ego. Allati asnamut tariqus sarik, ya ini merupakan ego, merupakan berhala dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta dunia dan kotor itu deh. Cinta ego, cinta dunia, terus satu lagi yaitu merupakan jalan berhala-berhala menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa idza mahallat wa intazamat dzulumatil kasirah, dan kalau dia bisa dipecahkan mungkin akan banyak menghilangkan kegelapan ya, fi'liyah wal wasofiyah, baik kegelapan dalam bentuk fi'liyah, dalam bentuk perbuatan, maupun dalam bentuk wasifatiyah dan sifat. Wa fi ainil jam'i takunu jami'al aurat, dan dalam kacamata aurat ya, masturatun tertutup, wa tahaqqaqu huduril mutlaq wal usulitam, dan jadi aib-aibnya tertutup dan dia ya tahaqqaqu, dia terwujud ya, ya tahaqqaq itu ya terwujud, terjadi dalam hudurul haq, hadir dalam. Jadi kalau orang mensucikan dirinya, kira-kira dia layak hadir dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
wal musalli fi hadzal maqam kama annahu masturun bil haqqi wa huwa musalli bi salatil haq. Dan musalli, para orang yang sholat dalam makom ini, maka dia masturun bil haq, dia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aibnya ya. Bahwa musalli bi sholati, dan dia orang yang sholat dengan sholat yang benar. Walalla sholatul mi'raj, dan demikian ini yang mungkin barangkali disebut mi'raj, khotam mi'raj, sholat yang merupakan mi'raj dari khatamul mursalin, sholatnya penutup para Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena fi hadhihi tariqah fi ba'dil maqamat wal madarij. Jadi ini mi'raj itu dengan sholatnya, dengan jalan seperti ini mensucikan diri ya. Wallahul a'lam, alim, Allah yang maha tahu. Al-Wusul. An Misbahus Syariah, dalam kitab Misbahus Syariah ya, kitab hadis dari Imam As-Shadiq alaihi salam. Qala As-Shadiq alaihi salam Asyanul libasil mu'minin al-libasut taqwa wa an'amahu al-iman. Ya, sebaik-baik pakaian bagi orang mukmin adalah pakaian takwa. Jadi takwa menutup aib ya. Jadi maksudnya mungkin menutup aib, khususnya aib batin. Jadi orang kalau menghindari ya sebisa-bisanya menghindari dosa, terus kemudian tidak menambahkan dosa dan tidak mengulanginya, ya kalau melakukan segera bertobat, itu kira-kira adalah mungkin yang agak dekat ke takwa ya. Nanti Allah akan menutupi aib-aibnya ya. Kalau dulu lagi menambahkan itu ya susah ya. Mungkin Allah juga akan tidak akan menutupi kalau seperti itu. Dan yang sebaik-baiknya pakaian juga itu adalah, dan sebaik-baik nikmat itu mungkin barangkali an'amahu, hunya ini kembali kepada kepada asyana atau kembali kepada iman. Iya, pokoknya yang sebaik setelah takwa dan utama takwa barangkali yang mungkin adalah iman. Jadi ini iman yang level di atas takwa, jadi iman mungkin macam-macam, kayaknya seperti itu. Maqala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, alibasu taqwa dzalika khair ya, dalam Al-Qur'an ini. Dan pakaian takwa adalah yang sebaik. Terus jadi itu pakaian takwa, jadi menutupi aib dengan cara seperti itu. Wa ammal libasul dhahir fa ni'matun minallah. Maka adapun pakaian dhahir ini jangan lupa ya, bahwa pakaian dhahir itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menganggap pakaian itu biasa, maksudnya ya. Pakaian ya kita pakai karena rutinitas. Jadi ini adalah pakaian, kalau kita ingat kalau kita pakai pakaian itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun mungkin karena pakaian itu sekarang ini murah ya, mudah, dengan harga 5.000 itu di pasar Husainiyah itu udah dapat pakaian bagus, walaupun bekas ya. Jadi ya, murah itu justru adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dapat pakaian murah dan bagus, itu justru kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah lupa ya. Ya, tapi ya kita banyaknya mungkin begitu ya. Wa yasturu auratin bani Adam, dan dengannya Allah menutup aurat bani Adam.
wa ya karomatun, ini adalah kemuliaan bagi kita ya. Akramallahu biha, dan Allah memuliakan dengan bagian kita. Ibadahu dzurriyyata Adam, Allah memuliakan dengan bagian itu hamba-hambanya dari zuriyah Nabi Adam. Lam yukrim khairuhum, dan Allah tidak memuliakan makhluk-makhluknya yang lain dengan bagian seperti itu ya. Bahkan ya hewan bagiannya ya bagian bulunya barangkali lebih sederhana, auratnya masih nampak, ya kan. Bahkan jin katanya juga tidak diberi kemuliaan seperti itu. Jadi bagian ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa hiya lil mu'minina alatun li ada'i ma ufridat atau ma'afradallahu alaihim. Jadi ini fungsi bagian yang pertama, yaitu merupakan alat untuk memenuhi apa yang Allah wajibkan kepada mereka, merupakan sarana untuk melakukan sholat menutup aurat. Wa khairul libasi malah yashhuluka anillahi azza wa jalla, dan sebagai baik pakaian adalah yang tidak menyibukkan dirimu dari ya, merupakan ya kira mas yashulukaan itu mungkin maksudnya adalah menyibukkan, sibuk sehingga lupa gitu ya. Yashuluan, kalau yashulu mungkin fi itu ya sibuk dengan. Jadi intinya bahwa yang baik itu tidak menghabiskan waktu kita atau perhatian kita sehingga kita jadi lupa merupakan Allah Subhanahu wa taala ya. Bal yuqarribuka min syukrihi, dan bahkan yang mendekatkan dirimu untuk syukur kepadanya ya. Berarti dikrihi, dan berzikir kepadanya, dan taati, dan melakukan ketaatan kepadanya. Wala yahmiluka fiha illa ujub, ila ya bukan illa ya, ila, dan tidak membawamu kepada ujub ya. Jadi bagian ya harus dipilih supaya kita tidak mendatangkan ujub kepada diri kita ya, merasa bagiannya bagus dan seterusnya. Waria, dan tidak membawa keria, wa ta'zin, dan ya berhias ya. Wal mufakharah, dan tidak berbangga-banggaan. Wal hialanya apa ya? Lupa. Ya, intinya tidak membawa hati kita ke hal-hal yang buruk ya. Fa innaha min afatid dunya, dan ini adalah dari kotoran-kotoran dunia yang murisatun al-qaswah fil qalbi, yang mengakibatkan ya mewariskan kerasnya hati ya, hati orang keras kalau seperti itu ya. Faida labista ya, jika engkau memakai bagianmu saubaka fadkur sitrallah, maka ingatlah apa, kalau kita memakai bagian adalah kita mengingat sitr Allah ya, penutupan Allah, atau ya, penutupan yang dilakukan oleh Allah alaika ya, atas aib-aib kita, wa dzunubika, dan dosa-dosa kita, birahmatih, dengan rahmatnya. Jadi kalau kita pakaian hendaknya seperti itu ya, mengingat seperti itu. Wa albasa batinaka bisidqi, dan wa albas ya, dan berpakaianlah ya batinmu dengan sidq, dengan kejujuran dan takwa tadi itu ya, dengan jujur dan takwa. Jujur adalah bagian batin untuk menutupi Arab kita ya. Jadi ingatlah bahwa Allah telah menutup aurat kita, menutup aib kita, mungkin
ya sebagian barangkali ya, atau mungkin sebagian besar, kalaupun sebagian masih sebagian besar, bahkan mungkin semuanya. Semua aib kita sudah Allah tutupi, aurat kita yang lahir sudah Allah tutupi dengan pakaian, dan ya kita maka hendaknya menutup batin kita dengan kama albasa dhahirka bistaubika, sebagaimana Allah telah memberi bagian lahirmu dengan kebenaran. Wal yakun bainaka fi sitir rohbah, dan hendaknya dan batinmu dengan bagian rohbah ya, ke semangat untuk wahiduka bisri ta'ah, dengan dan lahirmu dengan sitir ta'ah. Jadi baik rohbah dan ta'ah ya, ke semangat untuk rohbah, dan dengan ketaatan, itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, pakaian yang Allah berikan kepada kita semua yang bisa menutupi aib-aib kita ya kan. Kalau kita kelihatan semangat, kelihatan banyak taat, maka aib kita juga akan tertutupi ya. Wa'tabir, dan dalam bifadlillahi azza wa jalla, dengan langkah mengambil ibrah ya, mengambil pelajaran dari karunia Allah Subhanahu wa taala, haitsu khalaqa asbaban lilibasi lisitril aurati dhahirah, sebagainya. Adalah kalian mengambil pelajaran dengan dalam hal ini ya, bahwa tadi itu, bahwa Allah sudah menutup aurat zahir kita, wa abad taubah, dan membukakan pintu taubat selama masih hidup. Pintu taubat terbuka, wal inabah, dan tobat dan inabah, dan untuk ya sama ini mungkin agak mirip. Wa tastadiru biha uratil batina niyah minad dunubi wal akhlaqi su, dan menutup batin kita dengan dari akhlak-akhlak yang buruk, dan wala tafdahu ahadan haitsu sitrullah alaih, dan tidak seorang pun mengetahui hal ini ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghil bi aibi nafsika, wastagil, dan sibuklah dirimu dengan aibmu sendiri ya. Jadi jangan ini juga selanjutnya mengenai pakaian itu, jangan juga membongkar-bongkar aib mukmin, aib orang, siapapun ya. Sibukkanlah dengan aibmu sendiri. Wasfah amma la yughnika halahu, dan abaikan ya apa-apa yang tidak memberi faedah ya, la yughnika, tidak membuat kalian kaya, tidak membuat kalian beruntung. Maksudnya dengan membicarakan aib orang itu kita tidak jadi untung gitu ya. Halahu wa amruhu, jadi kita nggak jadi baik dengan cara membicarakan aib orang, tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Waktu ra'anna tamfi umruka, jangan hati-hatilah, jangan menghabiskan umurmu untuk hal ini ya. Dan nanti maka ya, jadi mengganti dengan demikian kita menghadiahkan ya rasul mal kita kepada orang lain ya. Wayastajiru ya, ra'sa malika dan watah luka nafsa, dan menghancurkan diri kalian sendiri
Jadi kalau kita membicarakan aib-aib orang itu artinya kita memberikan modal kita kepada orang lain. Fa inna nisyani dzunub min a'dzamil uqubah, dan termasuk diantara sebesar-besarnya dosa itu adalah termasuk sebesar-besarnya apa namanya melupakan dosa itu adalah dari a'dzamil uqubah, itu yang termasuk siksa yang besar itu adalah melupakan dosa ya. Menghabiskan waktu untuk hal yang bermanfaat itu katanya juga termasuk melupakan dosa. Jadi jangan ini jadi a'dzamul uqubah itu bukan musibah-musibah dunia gitu ya kalau menurut Imam Khomeini di sini. Jadi mengabaikan dosa itu adalah siksaan. Fi ajil, dan di ajil di alam dunia ini dan di akhirat tentunya ya. Madamal abadu masyhulan bi taatillah ta'ala ma'rifatu, dan mengenal aib-aibnya, dan selama air itu orang-orang itu seorang hamba sibuk dengan taat kepada Allah Ta'ala dan ma'rifat uyubi nafsi, dan mengetahui ya, mengingat aib-aibnya sendiri, wa tarki ma yashinu fi dinillah, dan tidak melakukan hal-hal yang memalukan atau mengotori agamanya, bahwa biman sidati alafat, maka dia selamat ya, khaidan fi rahmatillah, dalam limpahan rahmat Allah azza wa jalla, wa yafuzu, dan dia beruntung ya, bi jawarihil fawaid, dengan keberuntungan faedah-faedah minal hikmah, dengan hikmah wal bayan wa madab, dan dengan hikmah dan bayan. Wa madam manasyan lidzunubihi jahilan uyubihi rajian ila juri wa qad kuwatihi la yakhluqu idan abada. Jadi seorang ketika dia melupakan dosa-dosanya dan jahil terhadap aib-aibnya, dan maka terus rojaan ila hamli, dan dia berharap pada amal-amalnya sendiri, maka dia tidak akan beruntung selamanya. Jadi kita harus selalu seperti ya, mengingat aib kita dan tadi itu dia tidak mengandalkan amal-amalnya. Dan untuk menghilangkan bekas-bekas itu ada catatan bahwa untuk menghilangkan bekas-bekas dosa itu adalah membaca Al-Quran ya, dengan di situ dalam Al-Quran itu ada syifa dan rahmah, ada penyembuh hati dan rahmah. Jadi dibaca dengan sungguh-sungguh ya, dengan baik, dengan seluruh potensi, dengan seluruh perhatian, dengan detail-detailnya, sebisa-bisanya ya, dan belajar tajwidnya dengan suara yang penuh, dengan perhatian yang penuh, dengan ya pokoknya segala potensi diarahkan untuk fokus pada Al-Quran ketika ngaji. Nah itu akan bisa menghilangkan bekas-bekas dosa, menyembuhkan nokta-nokta atau aib-aib dalam jiwa. Begitu juga membaca riwayat ya, sama dalam hadis-hadis, dan dalam setiap hurufnya, dalam setiap ini adalah ada cahaya. Ya mungkin itu ini. Ada komen. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke bidayah. Ini selesai mengenai bab pakaian ya. Selanjutnya nanti apa? Nek pemene yo. Nek kene misalnya kan ono kecenderungan ngerti aib wong amat jarane ku. Ngono kan cenderung
anu nggak iku piye carane misalnya yo wong iku nyengit ngono misalnya gitu kan. Ya nggak iku piye carane ngilangi ya. Mana sih Mbak? Ya yang pertama ini Nia Mbak boleh bertanya gimana ya kita akan melihat kadang-kadang orang ini begitu-begitu. Ya, yang pertama ya usahakan jangan menilai orang. Kenapa? Ya mungkin pengetahuan kita itu terhadap orang itu terbatas ya. Jadi kita nggak tahu di balik ya apa jenis di balik dia yang seperti itu seperti apa. Hanya banyak hal dari orang itu yang kita mungkin banyak punya tahu satu sisi aja. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadi itu sibuk dengan aib sendiri. Memang latihan. Terus jangan itu baca hadis-hadis tentang ujub, tentang kibir. Kibir itu merasa lebih baik dari orang lain. Itu nggak boleh. Jadi kita harus menganggap ya atau benar-benar ya bukan hanya benar, pokoknya menganggap diri kita itu yang paling buruk dari semua orang. Dilatih dikit-dikit, kalau terlintas begitu segera dikasih tahu. Ya kalau ada yang ngomong-ngomong itu ya terus ya dialihkan apa saya ditinggalkan. Memang bahaya itu. Jadi ujub itu walaupun sedikit pas sholat itu langsung hilang khusyuknya itu ya. Jadi orang itu memang harus benar-benar menghindari ujub dan kibir. Dilatih sedikit. Kalau nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Nggak bisa orang itu sholat dengan baik kalau masih ada ujub dan apalagi kibir. Ya itu itu lagi mungkin kalau enggak ya didengarkan lagi penjelasan ujub dan kibir itu dari Ustadz Ibrahim dari Batul Hadis. Itu memang mengolah batin ini, memperbaiki batin ini memang lebih sulit ya, tapi bisa ya. Terus ya jangan lupa itu selalu berdoa ya, minta tolong, bertawasul, berdoa pada Allah SWT. Tadi itu memang kalau enggak, memang ini adalah hadiah ya, kayak semacam hadiah dari Allah SWT. Kalau sifat-sifat baik, akhlak baik itu kalau kita berusaha ya insya Allah, maka biasanya ya mestinya Allah akan membantu yang beri. Jadi jangan menilai orang ya, bukan urusan kita menilai orang. Pengetahuan kita itu bagaimanapun terbatas, enggak mungkin kita tahu orang lain itu secara keseluruhan. Jadi kalau tahu ya dihelah. Oh mungkin dia lagi gini, oh mungkin dia lagi gitu, oh mungkin gimana. Makanya juga setelah itu memang kan kumpul dengan orang baik itu jadi penting ya. Membentuk semacam komunitas, jadi hadir dalam komunitas orang-orang baik supaya terhindar dari yang begitu-begitu, karena memang sulit juga. Memang ini perjuangan ya banyak doa, baca ziarah apa yang gitu-gitu.
tawasul ya seperti itu. Dikit-dikit memang nggak bisa ini ya pun fayakun, cuma ini dikit-dikit ya, berjuang dikit-dikit. Jadi perbaikannya itu memang tidak seketika, tapi kalau diusahakan ya insya Allah ada. Mungkin ya mulai dari semenit, 2 menit, 5 menit, menghindari apa itu tadi ujub dan kibir, menghindari yang begitu-begitu. Nanti sambil tadi tawasul dan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin bisa lama-lama 1 jam gitu ya. Disyukuri mohon bantuan dari Allah taala ya, seperti dalam 40 hadis itu. Ya, usahakan memperbaiki diri ya. Ini kita tahu kita musyaratah di awal hari, saya akan menghindari ujub dan kibir selama 5 menit, bisa kan? Nanti udah bisa 1 jam, udah bisa gitu, sambil mohon pertolongan pada Allah Taala. Nah kalau sudah bisa nanti bersyukur, jangan lupa, karena itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak susah, memang itu caranya. Jadi memang ya begitu. Musyaratah, terus muraqabah, diawasi diri sendiri itu, terus nanti muhasabah ya di akhir hari. Kalau bisa bersyukur, kalau gagal istighfar, nanti besok mulai mulai lagi musyaratah lagi. Iya, ini memang pelajaran akhlak memang harus diulang-ulang, karena ini bukan pelajaran untuk bukan pelajaran untuk pengetahuan, tapi memang untuk amal, untuk dia amalkan. Bukan sekedar memang ya mulainya dari pengetahuan, tapi ini ujung-ujungnya ini adalah amal ya, diamalkan. Kalau nggak diamalkan bisa berubah menjadi ujub baru. Ya bisa menjadi hijab lagi. Ya begitulah ya, ini perjuangan yang tapi kalau dapat itu kebahagiaannya juga nggak bisa ditukar dengan apapun. Dan insya Allah dapat ya. Jadi ini memang berat, tapi bukannya tidak bisa. Memang kita diciptakan tuh untuk hal yang seperti ini, untuk bermujahadah seperti ini. Jadi semua yang berhasil juga lewat jalan seperti ini. Ya gitu Mir. Baik ya, kita lanjut ke ini. Ya, Al-Fasrul Ashir ya, pasal ke 10 ya. Ashir itu 10, 7, marhalah 7, pasal ke 10 ya. Fil illati suriyah wal madiyah ya, mengenai illah suri dan madi, sebab formal dan sebab material. Jadi sebab itu dibagi menjadi 2, sebab eksternal dan sebab internal.
Nah, sebab eksternal itu adalah sebab fa'il, sebab pelaku, dan sebab tujuan. Nah, sebab dalam, sebab internal, dakhiliyah itu adalah sebab surya dan madiyah. Ya. Jadi ini yang menarik ya, ini mungkin sekaligus bantahan pada positivisme. Ini positivisme ini yang membuat yang membuat kita itu melupakan hal-hal yang batin ya. Jadi sudah menganggap sholat kalau sudah melakukan sholat dan seterusnya ya. Sudah melakukan upacara kalau sudah upacara begitu. Ya akhirnya ya perbuatan-perbuatan yang yang sifatnya ubudiyah atau bersifat upacara itu tidak ngefek karena ya itu mungkin karena efek positivisme ini ya. Jadi secara tidak sadar mungkin karena pendidikan yang lama ya di sekolah yang dasarnya itu memang positivisme, itu kayaknya membentuk ya karakter masyarakat yang seperti itu ya, yang puas dengan hal-hal yang lahir. Jadi ini relevan dengan pelajaran akhlak tadi itu ya. Ya, ini pengantarnya ya. Jadi now is a space religion, jin dan fasal ya. Jin adalah mungkin equivalent dengan madiyah. Dia menerima predikasi dan madi dan surah itu terjadi pada wujud eksternal ya. Kalau jins dan fasal itu kan di wujud internal ya, misalkan manusia adalah hayawanun natik, itu kan terjadinya di batin ya, di benak. Di benak. Kalau madi dan surah itu terjadi di wujud eksternal. Jadi karena jadi dalam wujud eksternal itu tidak bisa menyatu antara dua wujud, maka hamal itu hanya terjadi dalam benak. Kayaknya kita langsung aja di sini ya. Amma illah tul surya faya suratu bimakna ma bi syai'un huwa bil fi'li binisbati ilan nau al murakkab minha wa min madah. Jadi sebab forma itu adalah bentuk ya, form yang menjadikan sesuatu seperti adanya dalam kenyataannya. Ini agak terjemahan perkataannya gimana ya, ada huwa ini agak susah. Padahal la surya itu adalah surah dengan makna bi syai'un huwa. Nah, ini adalah surah itu adalah surah bermakna bi syai'un, dengan makna sesuatu itu sesuatu dia sebagaimana dia ya. Mungkin begitu terjemahnya. Bil fi'li dalam secara aktual binisbati ilan nau' wal murakkab minha, dengan kalau dipandang bahwa nau' itu merupakan spesies tersusun dari keduanya, dari minha, dari surah dan dari madah. Ya. Iya begitu. Mudah bisa dipahami ya. Jadi intinya bahasa sederhananya itu adalah surah itu adalah bentuk yang menjadikan sesuatu itu seperti apa adanya, ya kan? Surah.
bentuk. Dia adalah sebab bil fi'li. Dia adalah sebab dengan kaitannya dengan spesies. Dia merupakan gabungan antara bentuk dan merupakan spesies dalam kaitan dengan spesies dengan nau, maka dia merupakan gabungan dari spesies yang merupakan gabungan dari form dan madah binisbati ilan nau al murakkab minha wa min madah, dengan kalau dipandang nau itu adalah tersusun dari surah dan madah. Ya, nau itu kan jins dan fasal. Jins itu mungkin seperti madah, dan fasal itu mungkin seperti surah ya. Masih ingat ya, jins dan fasal. Manusia adalah hewan yang berakal. Itu manusia itu spesies, hewan itu jinsnya, genusnya, dan berakal itu adalah fasalnya ya, pembeda antara manusia dengan hewan yang lain ya. Nah, jins itu kira-kira ekuivalen dengan madah. Madah untuk menjadi, kalau tadi kan kalau manusia itu sebagaimana manusia itu kan tidak ada di luar ya, tanpa individuasi ya kan. Manusia itu nggak ada, manusia tanpa individu itu kan nggak ada di luar. Jadi, nah yang ada itu adalah ini madah yang diberi surah, itu di luar. Jadi harus ada madah dan harus ada surah. Nah, surah itu, madah itu tidak bisa dapat surah sendiri ya kan. Madah itu materi ya kan. Dia nggak bisa tanpa diberi surah terus tiba-tiba punya surah sendiri, atau entah datang dari mana ya. Jadi surah itu harus ada yang memberi pada madah ya, ya kan. Madah, materi itu adalah potensi substansi pembawa potensi ya kan, madah. Jadi cuma potensi doang, dia cuma punya potensi, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa nerima, menunggu sampai surah itu datang ya gitu. Jadi nah ini berbeda dengan positivisme ya, nanti mungkin ya, positivisme yang mengatakan bahwa sebab itu ada pada materi ya kan. Ya bisa, sebelum materi, tubuh kita ada sebagai materi itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa nunggu saja, menunggu forma datang. Dan fa inna liwujudi nau'i tawaqqufan 'alaiha bidarurah, maka untuk terwujudnya nau itu adalah bergantung kepadanya bidarurah, bergantung kepada surah bidarurah secara aksiomatis ya. Bidarurah itu artinya secara aksiomatis ya kan. Jadi tidak ada itu kan. Wa amma binisbati ilal madah faya surah, dan adapun kalau disinjau binisbati ilal madah, dinisbatkan kepada madah wa materi faya surah wa faya surah wa syarikatul illatil fi'liyah. Dan dinisbatkan oleh madah, kalau dinisbatkan madah, maka surah itu adalah sekutu ya, teman dari ilah fi'liyah. Jadi ilah fa'iliyah ya. Jadi surah itu ada partner dari ilah fi'liyah untuk melakukan sesuatu pada madah. Jadi temannya
alama taqaddam sebagaimana sudah terdahulu. Waqad tatliku surah alal maknan akhar kharijan minha. Nah, ini salah satu makna surah itu adalah ini. Dia partner dari fa'il ilah fi'liyah untuk melakukan sesuatu pada madah, untuk mengubah bentuk dari madah atau memberikan bentuk pada madah. Mungkin terus ada makna lain dari surah, tapi ini mungkin dijelaskan pada pelajaran yang lebih tinggi ya. Jadi ada makna dari surah yang tidak kharijatun min ardina ya, apa itu? Ya, pokoknya keluar dari pembahasan kita. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ketergantungan ketergantungan sesuatu itu, kombinasi surah dan madah tadi itu terhadap surah dan madah itu tidak sama ya. Jadi tidak sama. Jadi madah membutuhkan surah untuk maujud. Ya. Wa amal illatul madiyah fayal madatu binisbati ilan nau' al-murakkab minha wa minas surah. Maka adapun illah madiyah itu adalah madah ya. Illah madiyah itu adalah madah ya. Yang disebut illah madiyah sebab material itu adalah madah ya, binisbati ila nau. Kalau dinisbatkan kepada nau, di mana nau itu tersusun dari dia, dari madah dan dari surah. Faina li wujudi nau'i tawaqqufan alaiya, di mana wujudnya itu adalah bergantung kepadanya bidarurah. Jadi juga nau juga bergantung pada madah itu untuk maujud, ya kan, bidarurah secara otomatis. Wa amma binisbati ila surah faya madah. Adapun kalau dinisbatkan kepada surah maka dia adalah madah. Qabilatun ya suratun kepada madatun qabilatun ma'lulatun laha ala ma taqaddam. Jadi madah itu adalah qabilatun, dia adalah penerima, dia juga menerima pasif, tidak melakukan satu, hanya bisa menerima. Ma'lulatun laha, yang merupakan akibat bagi surah ya, ala ma taqaddam. Ya. Jadi ini membantah positivisme ya. Qad hasara qaumun min tabi'in. Nah, ini mungkin maksudnya positivisme ya. Kaum tabi'in ya. Tabi'in itu scientist mungkin ya. Al-illata fil madah. Al-illata fil madah. Jadi para positivis telah membatasi bahwa illah itu hanya pada madah, pada materi. Ya, mereka mengatakan bahwa ya yang ada itu hanya materi. Yang bukan materi itu kalaupun ada itu tidak akan ngefek, tidak akan signifikan pada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Wal usul mutaqaddimatun taraddahu ya. Dan apa yang kita kemukakan sebelumnya tadi itu adalah setelah membantah klaim tadi itu ya. Final madatun sawa'un kanat al-ula aw thaniyatan hasiyatuha al-qawiyah al-quwah. Jadi madah itu
baik dia madah pertama atau madah atsaniyah, madah kedua. Jadi madah awal itu kan hayula, ya kan, cuma potensi saja, ya. Terus ada madah kedua. Jadi kalau madah pertama menerima surah, dia menjadi madah kedua. Ya, kalau dia menulis surah lagi, ya tetap dia dikatakan madah kedua, ya. Pokoknya setelah dia menerima surah berikutnya dia madah, pokoknya gitu, ya. Nah, surah-surah berikutnya haisiyatuha, haisiyatuha itu, ya, pokoknya pada dasarnya dia adalah potensi. Jadi misalkan biji tumbuhan, dia potensi untuk menjadi tumbuhan. Dia nggak bisa biji tumbuhan itu tumbuh sendiri terus kemudian menjadi tumbuhan. Dia tetap perlu surah untuk membuatnya menjadi tumbuhan. Dia memang potensi, perlu macam-macam untuk bisa menjadi tumbuhan. Tadi pada dasarnya madah itu adalah potensi. Balazimuha fuqdan, ya. Lazimnya lazimnya itu lazimnya lazimnya itu bahasa kemarin itu sudah dicari istilah yang tepat kok. Lazimnya itu adalah hilang. Lupa. Lazimnya bentar ya, penasaran. Jadi lazimnya madah itu adalah fuqdan, kefakiran. Jadi dia sebagai potensi, maka madah itu adalah butuh fakir, ya. Keterbatasan, kefakiran. Maka dia tidak akan cukup memberi aktualitas. Wa min daruri annahu la yakfi li ta'ifi liyatihi. Maka secara daruri, secara aksiomatis, dia tidak cukup untuk memberi fi'liyah, aktualitas dari nau' wa ijadiyah, dan mewujudkannya. Walaya buka lil fi'liyatihi illa annahu tujadu min ghairi illati wa huwal muhal. Jadi kalau biji tadi itu bisa tumbuh dengan sendirinya, maka dia bisa mengaktualisasi dirinya tanpa sebab, ya kan. Misalkan sudah biji, ya orang positivis memandang bahwa biji itu dengan sendirinya bisa tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, orang filsafat memandang ya nggak bisa, dia nggak mungkin secara internal terus biji itu tumbuh sendiri menjadi menjadi tumbuhan. Dia tetap harus perlu surah, perlu forma baru untuk menjadi tumbuhan. Kan nyatanya juga tumbuhan itu nggak sama. Secara materi dia juga perlu macam-macam, perlu matahari, perlu air, perlu itu, apalagi perlu tanah, perlu macam-macam untuk bisa menjadi tumbuhan. Dan perlu mungkin sesuatu fa'il untuk menjadikan, perlu seseorang atau suatu fa'il, suatu pelaku yang merawat dia itu, atau memelihara, atau menjadikan semua itu menjadi suatu tanaman baru, ya. Nggak bisa gitu.
materi itu bahkan sadar aja juga enggak gitu kan. Tubuh kita itu kan enggak sadar. Gimana dia bisa membangun dirinya sendiri? Enggak bisa. Dan itu adalah muhal. Jadi sebab itu haruslah mencakup keempat sebab ya. Jadi empat sebab itu, sebab filia, sebab royah, sebab forma, dan sebab madah. Nah, positivisme hanya mengakui sebab madah saja. Ya memang pengertian materi itu di kalangan filosof ini agak sedikit berbeda dengan pandangan dalam positivisme ya. Ya tapi tetap ya materi itu sama. Jadi untuk materi awal aja mungkin positivisme itu enggak ngeh ya kan. Tapi untuk materi-materi selanjutnya ya sama, mirip. Dan argumen selanjutnya ya, wa idzan qadama ana syai'u ma lam yajib lam yujad. Juga sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa sesuatu itu lam yajib lam yujad. Kalau dia tidak belum wajib, maka dia tidak akan terwujud. Kalau syarat-syarat untuk wujud itu belum terpenuhi, maka dia tidak akan terwujud ya, maksudnya begitu ya. Nah ini ada ungkapan ini, al-mahiyatu takarrarat fa'amkanat. Al-mahiyatu, mahiyatu takarrarat ya, takarrarat itu kayaknya berulang-ulang ya. Fa'amkanat dia tetap sesuatu yang mungkin. Fahtajat, dia sesuatu yang berhajat. Fa'ujibat, dia menerima sesuatu tadi, surah tadi. Fawajabat, setelah itu dia baru terwujud. Fawujidat, kemudian ya terwujud. Fawujidat, kemudian dia bisa terlihat, ditemui. Ya, begitu ya. Jadi telah disebutkan sebelumnya, ini argumen yang lain. Wal wajibul ladzi huwa darurah. Maka wajibnya dipenuhi syarat-syarat tadi adalah sesuatu yang darurah ya, sesuatu yang aksiomatis. Walazimuhu la majala listidadihi ilal madah allati hasyatuha al-qabuli wal imkan. Dan lazimnya bahwa tidak ada fitur atas siapnya keadaan kecuali madah yang keberadaannya adalah penerimaan dan potensialitas. Jadi kesiapan tadi tidak ada fitur atas kesiapan, fitur atas madah tadi, kecuali dia adalah pasif tadi, dia siap saja, dia siap menerima. Jadi memang harus ada kesiapan dari madah itu untuk menerima surah baru ya, yang keberadaannya adalah imkan ya. Wawaro al-mada amrun yujibu asyai'u wa yujiduhu ya. Maka di belakang mada itu di luar mada ada sesuatu yang mewujudkannya ya, dan ya yang sesuatu yang membuatnya mada itu terwujud. Jadi mada tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri ya. Ya kata Gus Bah, tidak ada sesuatu itu muncul dari ketiadaan. Kalau itu mungkin bahasa awamnya. Kalau biasa filosof ya, ketiadaan itu manusia. Misalkan manusia itu
dia now, dia tidak bisa wujud dengan sendirinya ya, mahiyah tidak bisa loncat terus tiba-tiba menjadi wujud tanpa sebab itu seperti yang kemarin. Tidak ada sesuatu yang, kalau tidak ada sesuatu yang mendorongnya untuk menjadi wujud ya. Jadi yang keberadaannya itu merupakan potensialitas. Jadi pasti ada sesuatu di belakang madah itu yang memberikan wujud ya. Ijab, kemudian dia ijad ya. Ijab dia menerima, kemudian dia setelah menerima form atau punya sesuatu baru dia wujud. Ini talazum tadi itu koimplikasi ya tadi ini. Koimplikasi itu talazum. Jadi kalau ini ada maka itu ada itu. Talazum. Ini ada. Ya kira-kira begitu ya. Ini mengenai madah dan surah. Ya memang positivisme ini konsekuensinya luas ya. Jadi orang tidak peduli sama batin. Ini tidak peduli hal-hal yang batin, cuma peduli pada hal yang lahir. Ini mungkin dosa sekolah ini. Jadi memang perlu semacam ya, kita perlu ya menyadari hal ini mungkin ya, supaya kita tidak terjebak. Kalau enggak kita frustasi itu, cari kerja susah apa yang gitu-gitu. Kalau kita terjebak dalam positivisme, dalam materialisme, maka kita habis, kita udah akan kita tidak akan memperbaiki diri kita, terus ya, menganggap macam-macam ya, konsekuensinya jauh ya, menganggap bahwa sesuatu yang ada itu hanya materi ya. Mungkin tidak sekasar itu, tapi kalau itu agak intens ya kita bisa frustasi dan putus asa, dan kita terus hubungan kita dengan Allah jadi tidak baik. Tidak bersyukur selanjutnya dan seterusnya. Terus tidak mau membangun rohani, terus ya sudah ini. Kalau kemarin itu ada dari Ustadz ketika khutbah, dia bilang ada hadis dari bahwa bagi orang maksumin itu bahwa kalau tidak punya, dia bersyukur karena tidak punya kewajiban untuk macam-macam. Kalau kita dapat kita bersyukur, kalau nggak dapat kita sabar. Nah, kalau orang-orang khusus katanya kalau nggak dapat dia bersyukur karena tidak ada kewajiban atasnya, ya sudah syukur, selesai. Jadi kalau kita itu kita akan lebih lapang, lebih itu hidup kita kalau nggak ngejar-ngejar ini, nggak terkungkung dalam materialisme ini, kita akan hidup lebih nyaman insya Allah ya. Ya kira-kira begitu ya. Oke, ada komen? Ya, udah ada. Kalau nggak ada kita tutup dengan ya kita hadiahkan Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, khususnya Imam Khomeini dan Alamah Toba-Tobai yang sudah menghadirkan 2 kitab yang kita telah, ya juga untuk guru-guru kita, untuk ustadz-ustadz yang sudah ini mengajarkan kitab-kitab ini kepada kita, Ustadz Abasi, Ustadz Sufanas, Ustadz Somali dan yang lain, dan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada kita semua, Haji Khalil dan Mahmud dan yang lain, untuk orang tua kita semua, untuk ya leluhur kita, untuk putra-putri dan keluarga kita semua, ala hadiniyah
wa kulinatis salihah. Al-Fatihah ma'as salawat ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.